dia kiri-kiri. Besok serbu pabrik ya serbu, besok serbu tidak serbu ya tidak serbu. Tergantung dia bernegosiasi. Tapi masyarakat di sananya dipelihara untuk jadi miskin. Pendidikannya rendah, akses infrastrukturnya rendah, akses air bersihnya rendah, akses kesehatannya rendah. Semuanya tergantung pada dia. Nah, kemudian nanti dia punya akses politik untuk menguasai dan mengatur. Setiap tokoh yang datang lewat dia. Akhirnya dia mendominasi. Ketika terjadi dominasi adalah hanya muncul beberapa orang kaya di sebuah desa, tapi yang lainnya miskin. Nah, ini adalah problem culture yang dalam bahasa saya itu yang harus diselesaikan lewat dua hal. Yang pertama adalah keadilan distribusi pajak, di mana negara harus hadir dalam membangun keadilan pajak. Jadi saya minta ke Kepala Bapeda itu segera minggu depan diumumkan desa-desa penghasil pajak tertinggi di Jawa Barat. Untuk apa? Agar dia mendapat alokasi pembiayaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, sehingga infrastruktur air bersihnya tertata dengan baik, pendidikan dasar menengah dan pendidikan tingginya juga terkoneksi dengan baik, kemudian juga angka kesehatannya membaik, angka harapan hidupnya meningkat, kemudian di desa itu tumbuh menjadi desa yang kuat. Kalau desanya sudah kuat, masyarakatnya cerdas, itu nanti juga akan melahirkan konektivitas industri, itu memiliki implikasi pada kesejahteraan publik. Yang pada akhirnya saya bisa menyampaikan dimanapun bahwa keberhasilan pembangunan di Jawa Barat itu penyumbang terbesarnya itu adalah investasi yang melahirkan rekrutmen tenaga kerja dan pembayaran pajak yang tinggi. Kayaknya ekonomi muter. Nah ini, tetapi di sisi ini kita juga harus bisa melihat ada keadilan investasi. Ini baru pajak. Nah, apa? Kenapa saya berulang-ulang ngomong tentang kantor pusat perusahaan? Karena saya lagi ngitung pembayaran pajak. Kenapa? Gitu loh. Tidak ada keadilan fiskal. Di mana tidak ada keadilan fiskalnya, daerah yang industrinya penuh, resiko lingkungannya tinggi, penduduknya 54 juta, kemudian konflik sosialnya tinggi, biaya infrastruktur kita tinggi dalam setiap tahun, per tahunnya itu akumulasi pajak nasionalnya hanya 140 triliun. Sedangkan daerah yang tidak punya industri besar, hanya ditumbuhi oleh hotel dan gedung berbintang, menjadi pusat dari pekerjaan ekonomi nasional, pajaknya terkumpul 1.000 triliun lebih. Melayani penduduk dengan hanya di bawah 10 juta itu 1.000 triliun lebih, melayani penduduk dengan kepadatan 54 juta adalah hanya 140 triliun. Nah dari sinilah saya meminta untuk apa? Ada yang mengatur agar pajak itu dibayarkan, dihitung, dibagi di daerah asal di mana pajak itu dipungut. Untuk apa? Melahirkan keadilan pembangunan dan melahirkan keadilan fiskal. Luasan tanah untuk kawasan industri yang 2.000 hektar atau 10.000 hektar atau 50.000 hektar kalah oleh sebuah kantor yang ukurannya 100 kali 30 meter. Bayangin loh. Tiduran dapat duit gede, yang keringetan bagi hasilnya sangat rendah. Kenapa? Karena bagi hasil yang rendah akan berdampak pada lemahnya infrastruktur. Lemahnya infrastruktur berdampak pada apa? Seringkali pemerintah memberikan beban tambahan bagi kaum investor.
Di mana beban tambahannya? Investor sudah bayar pajak, investor harus bangun jalan sendiri, investor harus membangun jaringan listrik sendiri, investor harus bangun jaringan air bersih sendiri, investor harus bangun jaringan gas sendiri, investor harus menghadapi pemberontakan warga sendiri yang ujung-ujungnya adalah konsensi, yaitu nambah jatah limbah. Sehingga limbah yang seringkali menjadi bahan konflik di perusahaan, saya sudah meminta ke beberapa perusahaan, itu bukan bahan limbah, itu bahan baku, bukan bahan limbah. Kawat itu bukan bahan limbah, itu bahan baku, jadi paku. Kemudian benang-benang itu bukan bahan limbah, itu bahan baku, jadi handuk, jadi keset. Karena bahan baku sesungguhnya harus diputuskan oleh Menteri Perindustrian sebagai bahan baku. Bagaimana cara memperolehnya agar tidak terjadi konflik? Maka dilelang secara terbuka, dan kemudian yang berhak mendapat lelangan itu adalah mereka yang punya industri hilir, bukan orang yang di tengah untuk membagi kapling. Premanisme itu tidak akan melahirkan sistem investasi yang sehat dan tidak akan melahirkan politik yang sehat. Ini saya itu karena saya hidupnya di situ. Saya hidupnya di situ. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan oleh negara? Yang mesti dilakukan oleh negara adalah meringankan kaum investor. Ketika masuk dia nggak boleh pusing. Saya jujur-jujur aja, kalau jadi investor saya nggak kuat, pasti kabur, pusing. Kenapa? Jadi investor bebasin tanah, pusing. Sudah tanahnya dibebasin, keluarin keputusan baru lagi, masuk LSD. Gimana nggak pusing? Sudah bebasin tanah, tata ruangnya dirubah. Asalnya kawasan industri menjadi kawasan perikanan. Gimana, Pak? Untuk itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah harus ada kepastian tata ruang yang terkoneksi antara kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Dan tata ruang itu adalah basicnya itu adalah alam dan kecukupan daya dukung lingkungan. Tata ruang nggak boleh diakal-akalin, nggak bisa. Tata ruang tidak bisa diseminarkan, karena tata ruang itu adalah kepastian. Karena basic data tata ruang adalah hukum alam, hukum yang pasti, nggak bisa digeser-geser, nggak bisa. Nah, karena itu diperlukan yang merumuskan tata ruang adalah orang-orang independen yang dia nggak bisa digeser otaknya. Kenapa? Karena kita punya pengalaman, orang independen digeser otaknya, merubah kawasan hijau menjadi kawasan non perdagangan, jasa, pariwisata. Yang terjadi banjir, akhirnya investasi turun. Kenapa? Karena bagi investor kalau daerah itu rawan bencana, nggak akan mau, Pak. Itu yang disebut kepastian. Makanya saya katakan Kabupaten Bandung hari ini minta tambahan untuk kawasan pariwisata lagi, saya nolak, Pak. Saya kembalikan kawasan hijau. Kenapa? Banjirnya nggak ketulungan terus-terusan, longsornya ketulungan. Kita ada ancaman lagi. Hari ini nggak boleh lagi kita otak ekonomi dimasukin ke otak konservasi. Kita harus tegas. Konservasi ya konservasi, ekonomi ya ekonomi. Itu bisa. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, setelah itu apa? Biaya pemerintah provinsi, kabupaten kota harus terkoneksi untuk mendukung investasi. Terkoneksi di mana? Infrastruktur jalannya harus baik. Dan karena ini ingin menunjang infrastruktur jalan harus baik, saya ke Kepala PU memutuskan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 nggak apa-apa mahal juga, pasir yang digunakan harus pasir putih. Kenapa? Kita ingin punya kualitas jalan yang kokoh, kita ingin punya kualitas bangunan yang kokoh. Selama pasirnya yang digunakan pasir yang hari ini dipakai, maka daya tahannya tidak akan lebih dari 5 tahun. Harus pakai pasir putih. Kenapa? Dulu batching plan di kita pakai pasir putih. Untuk apa? Kan pembangunan harus jangka panjang, harus berkesinambungan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembangunan harus dibuat 3 tingkatan. 1, jalan untuk masyarakat desa, dan saya sampaikan Pak Ketua DPRD, seluruh jalan desa mulai 2026 dan 2027 akan diambil alih oleh Provinsi Jawa Barat.
Saya punya, dan beberapa ruas jalan nasional juga akan dikerjasamakan dengan pemerintah pusat, dan sebagian akan termasuk di kota Bandung. Itu nanti dua kali jalan di kota Bandung hanya dua nanti, jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Karena repot, begitu jalannya jelek, ini bukan kewenangan saya, repot Pak. Ini kita akan ambil, misalnya di macet di Kerawang Barat sebagai kawasan industri, problemnya cuma satu, jembatannya satu, bottleneck di situ. Maka tahun depan pemerintah provinsi ngambil alih, bangun jembatan satu lagi, dan jalannya dibangun oleh provinsi untuk terintegrasi dengan baik. Karena itu layanan publik. Dari Kerawang Barat itu berapa pajak yang dihasilkan, masa negara ngurus jalan aja nggak bisa, nyurusin macet aja nggak bisa. Dan ini akan kita lakukan. Nah, nanti Pak Sofati itu nanti akan diminta oleh Provinsi Jawa Barat untuk dikerjasamakan agar kita yang ngurus. Nah, tapi sampah Kota Bandung yang ngurus. Tepuk tangan dong ya. Masa gubernur harus ngurusin sampah juga? Ya, kasihan gubernur ini sudah duda harus ngurus sampah lagi. Nah, ini saya ngomongin. Nah, nanti terkoneksi, satu, jalan kualifikasi desa, dua, jalan kualifikasi umum, yang ketiga, jalan premium. Jalan premium itu jalan apa akan saya tetapin? Jalan menuju kawasan industri akan saya tetapin semuanya premium. Kenapa? Industri bayar pajak, terus kemudian jalannya kualitasnya rendah, tonase mobilnya berapa, torontonnya berapa, angkutan barangnya tiap waktu, nggak bisa, kita harus selesaikan. Terus yang berikutnya adalah akses terhadap tol, karena tol dalam 2 tahun ini beberapa ruas sudah selesai, kita dorong. Misalnya kawasan Surya Cipta kemarin saya sudah bisa melobi lah, agar apa? Mobil-mobil pengangkut truk tambang itu jangan masuk ke jalan provinsi, jalan masuk ke kabupaten, tapi masuk jalan nasional, langsung tol, langsung ke kawasan industrinya. Untuk apa? Agar pembangunan ini tidak mengambil hak orang lain. Hak orang yang naik sepeda tetap nggak boleh berebut dengan mobil yang besar. Ini yang akan dikoneksikan. Kemudian setelah itu apa yang akan didorong adalah pemerintah juga harus mendorong kawasan-kawasan industri baru. Saya minta kepala BPMTSP, kan sudah banyak tuh tanah-tanah yang kosong, tidak digunakan, kemudian menjadi tidak produktif. Boleh dong kalau misalnya Pemprov Jabar bekerja sama dengan siapa membangun kawasan industri baru, tanahnya disiapin oleh Pemprov Jabar, investor tinggal masuk, nggak usah mikirin pembebasan, tinggal ngisi dan kemudian tinggal ready langsung bangun. Ini cara Pak, kita akan kalah terus. Investor masuk ditipu calo tanah, ditipu tukang izin, ada Pak, nggak, udah ngasih duit sama yang ngurus izinnya nggak keluar, duitnya hilang. Ditipu sama konsultan Pak, konsultan lingkungan yang bikin AMDAL segala macam, 2 tahun nggak maju-maju. Nah ini yang terjadi di kita, karena di kita ini ada tingkatan manusia, ada pedagang, ada pengusaha, ada pedagang, ada calo. Kalau pengusaha jual seluruh aset untuk idealisme dia membangun produksi, karena kebahagiaan itu adalah di kualitas produksi dan produksinya digunakan oleh banyak orang. Itu pengusaha, karakternya beda, gayanya itu. Kalau pengusaha itu gayanya itu sederhana-sederhana biasa aja, nggak kelihatan gitu. Itu pengusaha. Nah kemudian yang kedua pedagang. Kalau pedagang tuh gampang, kamu jual berapa, di sini beli berapa, saya beli berapa, udah untungnya sekian. Yang ketiga itu adalah calo, nggak punya modal, kamu punya barang, kamu punya barang. Nah ini saya mafianya. Nah banyakan calo ini, yang banyakan di kita ini yang bentangan tuh calo sebenarnya. Nah ini harus dibangun. Nah kemudian konektivitas itu nanti harus apa lagi yang harus didorong? Lingkungan yang kokoh. Bagaimana menciptakan lingkungan yang kokoh agar anak-anak muda di sekitar industri itu kokoh? Saya sudah memutuskan Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua dan para anggota DPRD, tahun ini saya akan merekrut 1.000 orang anak-anak lulusan SMP untuk masuk ke SMK yang punya kualifikasi industri, salah satunya di Bekasi, SMK swasta dan negeri. Untuk apa? Dipersiapkan untuk menjadi kelas menengah baru. Itu yang pertama, untuk masuk SMK dan SMA saya mau rekrut 1.000. Yang kedua, saya juga mau rekrut
200 orang lulusan SMA dan SMK untuk diberikan pendidikan calon manajer selama 3 tahun, diploma 3 di Fakultas Politeknik disebar di seluruh Jawa Barat. Dan itu akan saya ambil dari kelas-kelas bawah di lingkungan industri. Untuk apa? Karena nanti industri itu nanti akan berjalan dengan baik dan berjalan efektif manakala kelas menengahnya sudah masyarakat sekitar. Taruhan saya. Jadi kalau sudah masyarakat sekitar jadi manajer, jadi leader, industri itu tidak akan ada yang ganggu. Kenapa? Dia itu tinggal di kampungnya, dia pasti jaga industrinya, dan orang sekitar nggak akan berani macam-macam. Tapi kalau orang luar terus, pasti menjadi bahan untuk ditekan, setor, ngikutin keinginan preman yang ada di situ. Saya paham itu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dia pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana di depan petinggi Bank Indonesia dan ya para pejabat DPRD ya teman-teman. Kang Deddy ya menceritakan tentang kejadian yang berada di Karawang ya teman-teman. Ya, Kang Deddy tidak melangkahi Bupati Haji Aib ya, yang mana di situ kemarin sempat viral ya bahwa ada seorang mantan jaksa ya yang punya nyewa lahan di bantaran kali ya teman-teman, dan dibongkar, dan jaksa itu tidak terima ya teman-teman. Dan karena sangat sopan ya, izin dulu ke Bupati Aib dan ngobrol teman-teman ya. Oke, mungkin itu dia pidato Kang Deddy Mulyadi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.